Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Safania Sarinastiti. Di sini saya akan menjelaskan terkait audit di pemerintahan. Apa sih audit di pemerintahan itu? Jadi, audit pemerintahan adalah proses sistematis untuk memeriksa dan mengevaluasi catatan, aktivitas, operasi entitas pemerintah guna memastikan akurasi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, audit pemerintah ini dibagi menjadi dua, yaitu audit eksternal dan audit internal. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan audit eksternal. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait regulasi audit eksternal pemerintah di Indonesia. Nah, regulasinya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini mengatur mengenai prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-undang ini menjelaskan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab BPK, di mana BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, dan badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait dengan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Apa BPK itu? Jadi BPK merupakan lembaga negara di Indonesia yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, BPK ini memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tugas dan fungsi BPK. Tugas dan fungsi BPK yang pertama yaitu melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, BLU, dan badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua yaitu menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari program-program pemerintah. Dan yang ketiga, melakukan audit khusus untuk meneliti isu-isu spesifik seperti indikasi kecurangan atau penyimpangan tertentu. Oke, selanjutnya yaitu standar pemeriksaan yang digunakan oleh BPK di Indonesia dikenal sebagai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Nah, standar ini dirancang untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK memenuhi kualitas yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi serta audit yang berlaku umum. Apa sih hasil pemeriksaan BPK ini? Jadi hasil pemeriksaan dari BPK ini disampaikan dalam bentuk laporan yang kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Laporan ini juga terbuka untuk publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Nah, prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh pemeriksa BPK yaitu yang pertama, integritas, yang kedua, objektivitas, yang ketiga, kerahasiaan, kompetensi, profesionalisme, independensi, tanggung jawab publik, serta akuntabilitas. Nah, setelah tadi terkait dengan audit eksternal, untuk sekarang yaitu audit internal. Nah, apa sih audit internal itu? Jadi audit internal ini regulasinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Nah, PP ini menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah. SPIP ini bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa kegiatan pemerintah dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP ini untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik. Nah, aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta ada Inspektorat yang terdiri dari Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wali Kota. Apa sih tugas dari APIP itu sendiri? Yaitu yang pertama, melaksanakan audit internal, evaluasi sistem pengendalian intern, pemantauan dan penilaian resiko, penyusunan laporan hasil pengawasan, memberikan konsultasi dan saran atau perbaikan, lalu yang terakhir yaitu melakukan investigasi. Nah, yang terakhir yang akan disampaikan yaitu terkait apa sih bedanya BPKP dan Inspektorat.
Nah, untuk BPKP yaitu memiliki wewenang audit atau pemeriksaan terhadap seluruh instansi pemerintah termasuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta BUMN dan badan lainnya yang menerima dana negara. Sedangkan inspektorat, wewenangnya yaitu melakukan audit dan pemeriksaan internal yang berada di daerah atau sesuai dengan peraturan di daerah. Yang kedua yaitu struktur organisasinya. Untuk BPKP sendiri memiliki struktur organisasi yang ada di pusat, tingkat nasional dengan kantor perwakilan di berbagai daerah. Sedangkan inspektorat, struktur organisasinya disesuaikan dengan struktur pemerintah daerah. Mereka memiliki kantor di tingkat provinsi dan di kabupaten atau kota. Tanggung jawabnya pun juga beda. Kalau BPKB bertanggung jawab langsung kepada presiden, sedangkan inspektorat bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat seperti gubernur, bupati, ataupun wali kota. Nah, sekian penjelasan terkait audit pemerintahan oleh saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.